dan Tuhan Yesus melindungi kita semua. Adik-adik semua, kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu seperti biasanya, walaupun di rumah masing-masing. Jadi sebelum kita mengikuti ibadah sekolah minggu, persiapkan Alkitabnya. Jangan lupa, persiapkan Alkitabnya, karena itu penting saat kakak-kakaknya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, adik-adik harus membuka Alkitabnya juga. Kemudian ingat, siapkan juga persembahannya. Persembahan itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita memberikan persembahan kita. Kemudian ingat, setelah akhir dari ibadah kita, hafalkan ayat yang disampaikan oleh kakak-kakaknya dan kirim ke sini ya videonya. Nanti kakak-kakaknya akan menilai siapa yang hafal dan yang tidak hafal. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini adik-adik semua yang ada di rumah? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan baik dan sehat saja ya. Kali ini apa kabar? Baik dong. Wow, puji Tuhan. Nah sekarang kita akan memulai ibadah kita. Yuk adik-adik kita memulai ibadah kita ya. Ngomong-ngomong kali ini kita mau nyanyi lagu apa ini? Oke, mari kita menyanyi lagu adik-adik di rumah. Semuanya berdiri ya. Mari kita menyanyi lagu sama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Wow, lagu yang mantap. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik yang ada di rumah, ayo kita berdoa ya. Kakak akan memimpin kita di dalam doa. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami anak-anak sekolah minggumu boleh beribadah dan memuji dan memuliakan namamu pada saat ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, biarlah boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini? Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vika. Namun sebelumnya, semuanya berdiri dulu. Kita akan memuji Tuhan bersama. Kita nyanyikan pujian Alkitab Buku Terindah, Surat Cinta dari Tuhan. Wow, mantap. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah
mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu agar memampukan kami untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, cerita firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas pasal 13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Nah, adik-adik, dalam cerita ini Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Nah, penyakit ini hanya Yesus saja yang dapat menyembuhkannya loh. Orang lain tidak dapat menyembuhkannya. Hanya Yesus saja yang dapat menyembuhkan penyakit orang ini. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik, ketika Yesus selesai menyembuhkan orang yang sakit ini, Yesus dimarahi loh. Yesus dimarahi. Nah, adik-adik penasaran cerita ini? Sebelumnya, yuk kita lihat kisah Yesus menyembuhkan orang sakit ini ya. Pada zaman dahulu, ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ia sangat menderita dalam hidupnya. Namun setelah dia bertemu dengan Yesus, perempuan ini menjadi sembuh dan tidak sakit lagi. Itulah kisah perempuan yang disembuhkan oleh Yesus. Wow, luar biasa ya Kak Fikar ya, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Ya, benar itu kali ini. Yesus itu sangat hebat. Dia bisa menyembuhkan orang atau perempuan yang sudah menderita selama 18 tahun hanya dengan mengangkat tangan dan menjamah perempuan itu. Dan perempuan itu menjadi sembuh, tidak sakit lagi, dan bisa berjalan normal kembali. Luar biasa. Tapi Kak Fikar, tapi kenapa Yesus dimarahi waktu itu? Ada apa? Nah, pada waktu itu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan pada waktu itu, pada hari Sabat itu, bagi orang-orang itu melakukan pekerjaan tidak boleh dilakukan seperti menyembuhkan orang sakit. Tetapi bagi Yesus menyembuhkan orang sakit tidak perlu ada hari atau ada waktunya. Kapan saja kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita, Yesus siap sedia menyembuhkan kita. Tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Tuhan Yesus hebat ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat hebat. Yesus dapat menyembuhkan kita, menolong kita kapan saja dan di mana saja. Yesus dapat menyembuhkan kita, tidak harus pada hari ini dan pada hari itu, tetapi pada waktu-waktu kapan saja kita membutuhkan Yesus, Dia selalu menolong kita. Jadi adik-adik yang ada di rumah, ketika adik-adik mengalami pergumulan atau sakit, jangan sungkan-sungkan datang kepada Yesus ya. Datang dan berdoa kepada Yesus, memohon pertolongannya, karena Dia sanggup menyembuhkan kita semuanya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk kita berdiri semuanya dan kita bernyanyi, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar
berucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur telah memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan telah mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih, tolonglah kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolonglah kami agar kami terus berharap dan bersandar kepada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk adik-adik yang sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan menjaga mereka serta keluarga mereka, dan biarlah mereka senantiasa berada dalam naungan penyertaan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita. Jangan lupa menghafal ayat hafalannya yang ada di bawah ini, dan jangan lupa persembahannya. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.